1. Penyusunan instrumen. Identifikasi potensi wilayah. Menuju lokasi desa dampingan. Perkenalkan Pak, nama saya Stuti Rahayu, penduduk kehutanan dari Tanjung Puting. Jadi Pak, di sini saya ingin menanyakan potensi wilayah yang ada di desa Sungai Sekonyer. Nah itu kan ada beberapa teknik. Yang pertama, teknik diagram hubungan kelembagaan. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, lembaga internal apa saja yang ada di desa Sungai Sekonyer? Oke, terima kasih. Tadi pertanyaannya terkait masalah lembaga internal yang ada di desa. Nah, lembaga yang ada di desa itu, lembaga internal yaitu terdiri dari BPD, PKK, kader-kader semacam Posyandu dan Posbindu serta kelompok masyarakat yang ada di desa. Dan itu semua dibentuk melalui SK Kepala Desa. Nah, adapun fungsi dan tugas dari masing-masing lembaga tersebut untuk BPD yaitu monitoring sekaligus pengawasan tentang pemerintahan desa yang ada di desa, baik itu pembangunan secara fisik dan kontrol dari kebijakan-kebijakan dari kepala desa yang ada di pemerintahan desa Sungai Sekonyer. Karang Taruna. Karang Taruna ini adalah salah satu lembaga atau organisasi yang tugasnya itu mengembangkan potensi generasi muda untuk melakukan pencegahan dalam permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat desa. Itu lembaga eksternal yang ada di desa. Lembaga eksternal yang ada di desa itu seperti FNPF dan OFUK. Berarti kalau FNPF dan OFUK itu mitra ya Pak? Ya, mitranya yang ada di desa. Ya, kalau untuk ini Pak, hubungan lembaga-lembaga ini ke masyarakat desa tuh apakah sangat berpengaruh atau berpengaruh? Kalau BPD itu berarti sangat berpengaruh ya Pak, ya, berdampingan ya dia ya? Iya, betul sekali, karena BPD ini salah satu kontrol kan tugasnya kan, kontrol dari pemerintahan desa yang dijalankan oleh kepala desa. Kalau untuk Karang Taruna, Posyandu itu apakah berpengaruh sekali atau tidak Pak untuk masyarakat? Iya, sangat berpengaruh karena kan peran serta mereka ini kan seperti Posyandu ini kan sektornya kesehatan nih. Bagaimana mereka memaksimalkan pelayanan kesehatan yang ada di desa, dan kalau Karang Taruna tadi bagaimana mereka memberdayakan khususnya anak-anak muda untuk ikut andil dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Oke. Oh ya, untuk pertanyaan kedua Pak tentang peta mobilitas. Kalau untuk masyarakat desa sendiri, tujuan kemana nih Pak biasanya untuk berdagang, untuk bekerja itu biasanya ke daerah mana aja Pak? Kalau untuk mobilitas, aktivitas rutinitas masyarakat yang ada di desa Sungai Sekonyer itu, Mbak, mereka tujuannya itu karena mereka kan ada desa ini kan berada di seberangnya kota kecamatan Kumai. Jadi mereka itu hari-hari untuk pergi belanja ataupun untuk memasarkan dagangan mereka itu ke Kecamatan Kumai, ke kota Kumai. Nah, untuk ke Kecamatan Kumai itu dari desa itu ada dua akses. Yang pertama akses sungai atau laut, yang kedua akses darat. Nah, adapun jarak tempuh dari desa Sungai Sekonyer ke Kecamatan Kumai itu sekitar 18,8 km, mungkin kurang lebih 19 kilometer. Kalau untuk ini Pak, biaya yang dibutuhkan dari desa menuju kecamatan itu biasanya berapa Pak? Kalau jalur sungai Mbak, kita biasa naik speedboat itu kalau sekarang tuh udah di angka 600 sampai 700 ribu per sekali charter untuk naik speedboat. Kalau untuk manusianya aja kan nggak mungkin sampai segitunya ya Pak ya? Iya, benar. Oke. Kalau untuk ke Pangkalan Bun Pak, biasanya itu berapa jaraknya? Kalau dari desa Sungai Sekonyer ke Pangkalan Bun itu sekitar kurang lebih dia 2 kali lipat Mbak, dari ke Sekonyer ke Kumai dan ke ini lagi ke Pangkalan Bun lagi itu sekitar 34 kilo berapa gitu. Nah, atau sekitar mungkin kurang lebih 35 kilo lah kalau dari Sekonyer ke Pangkalan Bun jarak tempuhnya. Nah biasanya nih masyarakat ke Pangkalan Bun itu bisa buat apa Pak? Berobat kah atau apa, kunjungan kah atau belanja kah? Biasanya kalau masyarakat kita kan
Kalau sakit tuh biasa berobatnya di Kumai saja, Kumai saja ada di puskesmas kan. Kalau untuk berobat ke Pangrandu itu udah memang sudah gak bisa ditangani di Kumai, misalkan pasiennya harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, tapi kalau aktivitas yang rutin seringkali ke Pangrandu itu lebih banyak ke belanja sih Mbak. Oh ya Pak, cukup sekian ya Pak, makasih atas waktunya. Oke, siap, sama-sama.